Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter Restu Wiraatmaja dengan judul Sosok Ketiga di Bangsal Rumah Sakit. Untuk link cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Bagi kalian yang ingin membaca langsung ceritanya, kalian bisa klik link tersebut. Sekaligus kalian juga bisa support penulisnya. Oke, langsung aja ke ceritanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lantunan suara azan begitu jelas terdengar dari luar ruangan. Aku masih terdiam diri di depan ruang tempat di mana ibuku mendapatkan perawatan khusus. Bagian kiri dan tangan dan kaki ibu patah. Usai ditabrak lari oleh pengendara motor yang melintas di jalan raya besar di terminal kota Cirebon. Tak henti-hentinya aku terus membacakan kalimat zikir untuk menenangkan hati dan juga pikiran yang sedang kacau ini. Dari kejauhan, kulihat seorang pria yang mengenakan sarung dan juga kopiah. Memiliki rambut yang panjang sebahu dan berjalan layaknya seorang ajudan dengan langkah yang sangat tegap. Ya, dia adalah ayahku, Pak Hardi. Ayah sangat terpukul di saat mengetahui jika ibu mendapatkan sebuah cobaan yang amat berat. Belum lagi pelaku yang menabraknya melarikan diri saat insiden ini berlangsung. Ayah yang terkenal akan penyabar, kini berubah menjadi manusia yang paling sensitif. Namun, walau dia mendapati masa-masa yang kurang mengenakan di beberapa hari ini, ayah selalu menyuruhku untuk sholat berjamaah. Ulpa, ayo kita sholat berjamaah di musola. Sudah masuk waktu maghrib. Iya ya. Tapi siapa yang jaga ibu ya nanti? Nanti ada suster dan dokter di rumah sakit. Kamu jangan khawatir. Tapi udah, ayo sholat. Aku bukannya ragu ataupun takut jika ibu ditinggalkan. Hanya saja aku tidak ingin kejadian yang sama terjadi seperti kemarin hari. Di saat dimana ibuku berteriak ketakutan ketika beliau melihat sosok ketiga yang ada di rumah sakit ini. Ayah bilang rumah sakit ini memang merupakan rumah sakit yang cukup angker. Ditambah memang setiap rumah sakit juga ada sosok-sosok gaib yang berkumpul, berkeliaran, bahkan juga bergentayangan. Tidak heran jika pasien atau mungkin keluarga pasien yang tidak betah jika berlama-lama di rumah sakit. Selain dengan tempatnya orang-orang yang sedang terkena musibah, di tempat ini juga sering terjadi hal-hal aneh di luar nalar, seperti yang dirasakan ibu kemarin hari. Beliau berteriak ketakutan saat mendapati sosok wanita menggunakan pakaian suster, namun memiliki wajah yang sudah hancur berantakan. Aku tidak bisa membayangkan apa yang dirasakan oleh ibu saat itu. Di lain sisi, aku dan ayah sedang tidak berada di ruangan. Di sisi lain, ibu tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak bisa melakukan apapun kecuali hanya bisa berteriak dan meminta kepada pihak rumah sakit untuk mengganti ruangannya dengan ruangan lain yang masih kosong. Di sela-sela aku sedang memikirkan ibu, aku kembali bertanya kepada ayah terkait dengan pergantian ruangan yang diinginkan oleh ibu. Ya, ruangan ibu jadi diganti kan? Tanyaku sembari menatap ke arah depan saat di mana banyak orang yang berbondong-bondong menuju arah musola.
Ayah sudah konfirmasi ke bagian admin. Katanya untuk hari ini belum ada yang kosong. Semua ruangan benar-benar ramai. Jadi ayah memutuskan untuk tidak mengganti ruangan, Nak. Jawaban ayah itu membuat hatiku tidak nyaman. Aku masih memikirkan kondisi ibu yang masih merasa ketakutan jika dirinya mendapati hal-hal aneh lagi saat malam tiba. Tapi kemarin ibu lihat setan ya. Aku takut ibu didatangin lagi ya. Mendengar hal itu, ayah menghentikan langkahnya. Aku tak tahu apa yang membuat ayah menghentikan langkahnya. Padahal musola sudah berada tepat di hadapannya. Kita ini hidup berdampingan. Hanya saja alam kita berbeda. Jika memang ibu sering mendapatkan gangguan semacam itu, kita harus terus mendoakan ibu agar ibu terhindar dari gangguan setan yang ada di sekitar rumah sakit ini. Selesai mengatakan itu, ayah mengusap kepalaku. Tidak seperti biasanya. Ayah jarang sekali mengusap kepalaku. Di kondisi yang seperti ini, ayah tak ingin jika masalah lain datang, tak kalah masalah yang ia rasa sudah sangat berat, menjadi penambah beban bagi kesehariannya. Dah, sekarang kita sholat dulu. Nanti biar ayah yang jaga di luar ruangan. Kamu jaga di dalam aja nemenin ibu ya. Aku hanya mengangguk mendengar pernyataan ayah. Tepat setelah ayah mengatakan itu, muadzin musola langsung mengumandangkan suara iqomah. Aku dan ayah langsung buru-buru untuk mengambil air wudhu dan segera melaksanakan sholat berjamaah. Selesai sholat, aku tidak buru-buru untuk melipat mukena. Aku ingin tahu, apakah ayah sudah keluar dari musola atau belum. Tanganku segera menggapai tirai pembatas antara saf laki-laki dan perempuan. Aku mengintip dari balik tirai tersebut, dan kulihat ayah sedang terdiam sembari menundukkan kepalanya. Aku hanya tersenyum. Mungkin ayah sedang berdoa demi kesembuhan ibu. Tak mau kalah dengan ayah, aku pun melakukan hal yang sama. Aku rapatkan kedua tanganku dan mengadahkan ke atas sembari memohon kepada Allah untuk memberikan kesembuhan kepada ibu. Tak terasa air mata berjatuh saat mengingat kondisi ibu yang sangat memprihatinkan. Bagian kiri tangan dan kakinya patah. Aku tidak tega jika ibu mendapatkan musibah yang terus-menerus berdatangan menimpanya. Saking khusyuknya aku berdoa, aku tidak menyadari jika keberadaanku di musola tersebut sudah hampir lama. Kulihat jam di dinding musola sudah menunjukkan pukul 18:25. Aku segera merapikan mukena dan langsung beranjak pergi dari tempat. Akan tetapi, saat dimana aku sudah keluar musola, aku masih menatap seorang pria yang kuyakini itu adalah ayahku sendiri. Awalnya, aku mengira ayah ketiduran karena kelelahan sebab seharian penuh dirinya mengurusi ibu. Namun, aku merasa ada yang janggal. Di musola tersebut, aku tidak mendapati sandal ayah. Apa mungkin ayah menyembunyikan sandalnya agar tak diambil orang yang berada di rumah sakit? Namun, aku tepis pikiran itu. Aku coba berpikir positif saja. Karena bisa saja ayah masih rindu dengan Allah dengan caranya berdoa dan menceritakan keluh kesahnya. Aku yakin ayah bisa lebih kuat lagi dengan ujian yang sedang dia hadapi. Aku pun meninggalkan ayah seorang diri di musola. Batinku terasa lebih baik setelah melaksanakan sholat maghrib. Seperti ada beban yang sudah lepas dari hati dan juga pikiran. Kini aku ingin menuju ke ruangan ibu dan mendengar keluh kesahnya.
Sepanjang jalan menuju ke ruangan ibu, aku mendapati suara teriakan kencang dari salah satu ruangan. Suara teriakan itu begitu menakutkan, sama halnya seperti orang yang sedang kesurupan. Banyak orang-orang di sekitarnya yang merespon teriakan itu dengan isu-isu yang miring. Keributan ini pun segera ditangani oleh para suster dan petugas dari rumah sakit yang langsung menuju ke ruangan tersebut. Aku tidak tahu harus bagaimana untuk menanggapinya, antara cuek dan juga kasihan. Namun, waktu maghrib sendiri adalah waktu yang mungkin saja menjadi waktu yang sakral bagi semua orang. Ayah pernah bilang, jika waktu maghrib tiba, sosok ketiga dari kita akan muncul. Sosok ketiga ini adalah sosok yang sering mengganggu orang. Akan tetapi, pikiranku langsung terbayang oleh ibu. Aku segera mempercepat langkahku untuk menuju ke ruangan ibu. Aku tahu, ayah masih berada di musola. Karenanya aku sedikit panik akan keadaan ibu yang berada di ruangan sendirian. Saat aku sudah hampir tiba, kakiku langsung melemas. Aku langsung terdiam, seperti layaknya patung. Tatapanku, khawatiranku berbuah menjadi tatapan yang penuh ketakutan. Di hadapanku, aku melihat sosok pria yang sedang duduk sambil memainkan handphonenya. Aku mencoba untuk meyakinkan diri jika apa yang aku rasakan ini bukan mimpi. Saat pria itu melihatku, dia mengatakan sesuatu. Ulfa, kau baru sampai. Kok lama banget di musolanya? Padahal ayah udah nungguin dari tadi. Udah hampir setengah jam ayah nungguin kamu di sini. Setengah jam? Ayah menungguku setengah jam di depan ruangan ibu. Lantas siapa pria yang mirip dengan ayah yang berada di musola itu? Itu tidak mungkin ayah memiliki dua tubuh, kan? Pikirku dalam hati. Untuk meyakinkan lagi, aku langsung menatap ke arah sendal yang digunakannya. Dan memang benar, ayah menggunakan sendal swallow yang biasa digunakan olehnya. Tak salah lagi, jika yang ada di hadapan ini adalah benar-benar ayah. Aku langsung berlari dan memeluk ayah. Kamu kenapa? Kok kayak orang ketakutan gitu? Ayah, tadi aku lihat ayah di musola, makanya aku lama di sana. Hah? Lihat ayah? Ayah kan dari tadi di sini nungguin ibu. Iya, makanya itu ya. Ulfa takut banget. Kamu ada-ada aja. Aku pun melepaskan pelukan. Setelah itu, aku ceritakan kepada ayah terkait hal-hal aneh yang baru saja terjadi di rumah sakit ini. Ayah, tadi ada salah satu pasien yang kesurupan. Oh iya, yang teriak itu ya? Iya ya. Kok bisa ya? Apa mungkin itu ulah sosok ketiga dari apa yang pernah ayah ceritakan? Ayahku terdiam. Dia menghentikan diri untuk bermain HP dan lebih memilih untuk mendengarkan ceritaku. Sosok ketiga. Memang benar kalau kita ini hidup gak sendirian. Biasanya jika waktu-waktu tertentu, sosok-sosok tersebut akan berkeliaran di sekitar kita. Berkeliaran ya? Di rumah sakit khususnya, sosok ketiga ini sering muncul tepat waktu maghrib atau tengah malam. Tidak heran jika ibu kemarin mendapatkan hal aneh saat dirinya merasa ada orang yang masuk ke dalam ruangan. Padahal ayah yang berjaga di luar tak mendapati salah seorang pun di sini. Aku paham mengapa ayah begitu tenang untuk menghadapi hal semacam ini. Ayah mungkin sudah pengalaman. Ayah sudah tak heran dengan sosok ketiga yang ada di rumah sakit ini. Awalnya,
Kita menggandenkan untuk menjaga ibu di dalam ruangan. Kami pun keasikan mencerita hal aneh yang kerap terjadi di rumah sakit. Sampai-sampai waktu Isya bergema. Kami pun memutuskan untuk sholat di dalam ruangan ibu sekaligus menjaga ibu yang mungkin saja membutuhkan kami berdua. Tak kusangka setelah menceritakan banyak hal yang sembari tadi mengetahui sisi lain dari rumah sakit yang menjadi tempat perawatan ibu. Waktu berjalan dengan cepat. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku pun minta izin kepada ayah untuk beristirahat di dalam. Sedangkan ayah memilih untuk berjaga di depan ruangan dan tidur di sana. Sebelum tidur, aku melakukan ritual terlebih dahulu, yaitu bersih-bersih. Setelah itu, aku segera mencium kening ibu dan mendoakan untuk kesembuhannya. Rasanya aku ingin cepat tidur setelah seharian menjaga ibu. Kuambil selimut yang sudah kubawa dari rumah. Namun sebelum itu, aku juga mengkhawatirkan keadaan ayah yang berada di luar. Untungnya aku membawa 2 selimut dari rumah. 1 selimut sisanya aku serahkan kepada ayah yang berada di luar ruangan. Saat aku membuka pintu, aku terkejut saat mendapati ayah sudah tertidur. Sepertinya lelahku tidak seberapa dengan lelahnya yang dirasakan ayah. Tidurnya mengeluarkan suara dengkuran yang tak biasa. Pantas saja ayah tak ingin memikirkan hal-hal berat, karena tubuhnya sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Aku pun segera memasangkan selimut di tubuh ayah. Setelah itu, aku mencium kening ayah, dan juga mendoakan untuk kesehatan ayah. Ketika semuanya sudah selesai, aku pun segera masuk ke dalam ruangan dan segera menutup diri dengan selimut. Tidak lupa, aku juga membaca doa sebelum tertidur. Di rumah sakit yang aku tempati, biasanya tiap jam 10 ke atas, semuanya sudah sepi. Jarang ada orang yang sering berjalan keluar jika sudah memasuki jam sakral ini. Apalagi jika tengah malam. Atmosfer kemarian meningkat dengan pesat. Entah kenapa, saat tengah malam tiba, aku merasa ada yang aneh. Aku seperti mendengar suara bising di luar. Seperti suara kursi roda yang diseret-seret tepat di hadapan ruangan ibu. Suara itu membuat aku terbangun. Buruk rasanya jika aku memang terbangun tepat di jam rawan ini. Kulihat jam di ruangan yang sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Tetapi sedari tadi suara bising kursi roda itu masih terdengar. Mungkin saja ada pasien baru yang berada tepat di sebelah ruangan ibu, sehingga menunggu petugas rumah sakit untuk memberikan pelayanan. Aku pun kembali menutup wajahku dengan selimut. Kututup kedua mata dan mengembuskan napas panjang seperti orang kelelahan. Tapi baru saja aku ingin mengganti posisi tidur, tiba-tiba aku mendengar suara tawa anak kecil dari luar ruangan. Hatiku mulai tidak merasa nyaman. Pikiranku menjadi buyar. Aku tak habis pikir. Mengapa ada suara anak kecil di luar ruangan? Semakin aku diamkan, suara anak kecil itu semakin kencang. Aku menjadi penasaran. Tapi aku juga merasa takut akan hal tersebut. Yang aku takutkan, suara itu membuat ibu terganggu dan terbangun. Aku tidak ingin ibu tersiksa jika dirinya terbangun tepat di tengah malam seperti ini. Dengan terpaksa, aku memberanikan diri untuk bangkit dari tidurku. Kubiarkan selimut itu berantakan dan mencoba mendekati pintu ruangan. Namun, saat dimana aku berada di depan pintu, kursi roda itu mulai berjalan meninggalkan ruanganku bersama dengan suara tawa anak kecil yang mengganggu.
Tanganku merasa gatal. Kuberanikan diri untuk memegang gagang pintu dan mengebukanya secara perlahan. Saat pintu itu terbuka, pandanganku langsung berubah. Tak kala aku melihat satu keluarga yang terdiri dari seorang ibu, ayah, dan juga anak berusia 10 tahun sedang menatapku dari kejauhan. Yang membuatku tak bisa berkata-kata adalah rupa dari wajah mereka. Wajah mereka terlihat sangat menyeramkan. Ketiganya memiliki wajah yang sudah hancur, seperti layaknya korban kecelakaan lalu lintas. Dan yang membuatku merinding adalah ketiganya menggunakan pakaian layaknya pasien di rumah sakit ini. Aku pun segera menutup pintu dan kembali memaksakan diri untuk segera tertidur. Walaupun aku masih merasakan kehadiran mereka, batin dan mulutku terus saja berzikir guna menenangkan hati dan pikiran. Setelah itu, aku pun bisa tertidur hingga subuh tiba. Tepat di waktu subuh, ayah membangunkanku. Dia menyuruhku untuk sholat subuh terlebih dahulu. Aku pun menguatkan diri untuk melawan rasa malas dan segera melaksanakan sholat. Setelah aku dan ayah sholat berjamaah di ruangan, ayah mengajakku untuk mencari sarapan di luar ruangan. Saat di tengah perjalanan, kami mendapati petugas rumah sakit yang sedang masukkan 3 pasien ke dalam kamar mayat. Karena penasaran, aku pun meminta ayah untuk berhenti sejenak. "Ya, tunggu bentar. Ada apa, Pak? Aku mau tanya sesuatu dulu ke bagian admin." "Kamu mau tanya apa? Nanti deh, aku ceritakan ya." Aku segera menuju ke bagian admin rumah sakit dan menanyakan perihal ketiga pasien yang dibawa ke ruangan jenazah. "Maaf Mbak, saya mau tanya, kalau ketiga pasien yang baru masuk ke ruangan jenazah itu datangnya kapan ya?" "Oh itu, mereka datang tadi malam, sekitar jam 12-an. Tapi nyawa mereka tidak tertolong lagi di jam 12:30 malam kalau nggak salah." "Kalau boleh tahu, mereka meninggal kenapa ya Mbak?" "Mereka bertiga ini satu keluarga Kak, terdiri ayah, ibu, dan seorang anak. Mereka meninggal karena kecelakaan lalu lintas di jalanan Pantura yang marah ke sekitar Brebes." Mendengar hal itu, aku langsung terdiam. Tidak kusangka, semalam aku mendapati sosok ketiga dari mereka. Bertiga, mereka datang ke ruangan ibu. Aku langsung terdiam. "Ada yang bisa dibantu lagi Mbak?" "Oh, terima kasih Mbak. Sudah cukup." Baik, sama-sama Kak." Aku segera menuju ke ayah dan menceritakan kejadian yang baru saja terjadi malam itu. Ayahku yang mendengar itu langsung terkejut. Dia tidak menyangka jika malam tadi dia juga mendengar kursi roda tepat di dekat ruangan ibu. Namun karena lelah, ayah tidak terlalu menggubrisnya. Dan dari kejadian itu, aku memahami bahwa dimanapun tempatnya, sosok-sosok seperti itu pasti akan bermunculan di waktu dan kondisi yang tepat. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Yang penting kita tidak boleh terlalu takut, karena sejatinya mereka hanya mengganggu keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian untuk cerita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan cerita. Kritikan dan sarannya sangat kami tunggu. Sebelumnya silakan kalian klik tombol subscribe supaya membuat kami semangat untuk terus berkarya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.